Ya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayam dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Romo, Ibu, Bapak, Saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, kita sudah memasuki tahun baru, sudah hari keberapa ini? Hari kelima. Kita ingat bahwa tahun baru kita mau pakai hidup baru. Kita membuat niat-niat juga, betul ya? Membuat niat-niat, betul? Benar atau enggak? Ya, tetapi sementara kalau kita membuat niat-niat, tetapi kita masih menyimpan dosa dan masih hidup dengan cara yang lama, apakah hidup baru, tahun baru ini punya makna juga? Enggak. Berarti tampak bahwa sabda hari ini itu benar adanya. Tuhan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobat berarti berbalik menuju kepada kehidupan yang baru. Di sana dikatakan dalam bacaan Injil, bangsa yang hidup dalam kegelapan melihat terang. Bangsa yang hidup dalam maut melihat di sana terbit terang juga. Maka kita bisa melihat ini cara hidup baru, dari kegelapan, dari maut menuju kepada terang, kepada sesuatu yang baru, sesuatu yang istilahnya itu membuat kita berubah hidup kita ini. Nah, kita bisa melihat di sana. Lalu yang baru dan dibuat oleh Tuhan itu yang mana? Kalau para ahli kitab suci, orang Farisi, ya, ahli kitab suci maksudnya ahli Taurat, di sana mengatakan dengan sabda. Dia mengatakan, mencoba untuk mentafsirkan firman Tuhan yang ditulis dalam kitab suci. Tetapi Tuhan di sana ada satu yang baru, yakni tidak hanya sekedar mengatakan, tetapi juga orang yang berjumpa dengan Dia mengalami kebaikan, penyembuhan, pentahiran, pemulihan. Di situ dialami oleh orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan. Dan situ terbuka tidak hanya untuk orang Yahudi, tetapi di sana dikatakan orang dari Dekapolis. Dekapolis itu pasti bukan orang Yahudi, karena itu wilayahnya di luar wilayah Yahudi pada waktu itu. Lalu dari seberang Yordan, berarti di situ juga bukan orang Yahudi. Tampak sekali bahwa kehadirannya ini menjadi tanda untuk semua orang. Nah, Ibu, Bapak, Saudari, saudara terkasih dalam Tuhan. Dengan demikian, warta ini adalah warta tawaran untuk diri kita. Mau enggak kalau kita sudah menyatakan mau hidup baru di tahun yang baru ini, kita juga memperbarui, menanggalkan dosa-dosa kita, menanggalkan dendam-dendam lama kita, lalu kita mengisinya dengan hal-hal yang dari Tuhan.
Dan yang dari Tuhan itu adalah sesuatu yang membuat kita menjadi manusia baru sesuai dengan kerajaan Tuhan pula. Selamat merenungkan.